Untuk pagi hari ini akan membahas topik pelayanan tim ESR Emergency Service Response BPBD Provinsi Bali dalam kegawat daruratan. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir dua narasumber yang akan Krisna ajak berbincang-bincang pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Dewa Ketut Subawa SP selaku Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi niki Pak Dewa. Om Swastiastu, Bu Agung. Nggih, salam sehat, salam tangguh. Salam tangguh, sehat, Bu Agung. Nggih. Kemudian yang kedua ada Bapak Putu Wita SE selaku Kepala Seksi Pelayanan Kegawat Daruratan UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Putu. Om Swastiastu, Bu Gung. Kena rahayu sehat pasti Kang ya. Astong karer rahayu. Karer rahayu nggih. Nah, niki Pak Dewa dan juga Pak Putu, mungkin di awal bisa dijelaskan sedikit niki kalau ESR ini Emergency Service Response ini apa sih sebenarnya niki? Silakan niki Pak Dewa. Baik. Terima kasih Bu Agung. Om Swastiastu. Pemirsa Pro 4 RRI Denpasar, selamat pagi. Saya jelaskan sedikit apa itu sebelum ke ESR, apa itu tugas UPTD, yaitu yang terkenal dengan Pusdalop, pemirsa. Pusdalop sendiri punya tugas yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pelaksanaan kebijakan yang prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana. Nah, dalam melaksanakan tugas pokoknya di sini ada juga fungsi dari Pusdalop itu. Pusdalop itu sebutan dari dulu sebelum UPTD memang Pusdalop namanya, itu Pusat Data dan Operasional. Nah, adapun fungsi dari Pusdalop itu ada 4, Bagong. Salah satunya yaitu sebagai pendukung pelayanan kegawat daruratan. Dalam hal ini yang dilaksanakan oleh tim kami yaitu tim ESR, yaitu Emergency Service Response, yang kebetulan berada di bawah seksinya Kepala Seksi Kegawat Daruratan. Nah, dalam pelaksanaan sehari-hari tim ESR kami itu ada shift sistem kerjanya 724 sama dengan di Pusdalop, yaitu 7 hari dalam 1 minggu dan 24 jam dalam 1 hari. Itu dalam pelaksanaannya juga kami ada dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi, shift siang, dan shift malam. Itu pelaksanaan dari tim ESR. Nah, penanganan dari tim ESR dalam kegawat daruratan yaitu bukan hanya saja terjadi pada saat adanya bencana, tetapi kami menerima respon atau panggilan pada saat ada keadaan darurat, seperti adanya kecelakaan di jalan raya. Kami juga respon ada panggilan darurat seperti itu. Mungkin pembahas seperti itu dulu sebelum nanti dilanjutkan oleh, kebetulan kami ajak narasumber kami yaitu yang membidangi atau membawahi tim ESR itu sendiri. Mungkin itu dulu, Wagung. Nggih. Seksama niki Pak Dewa, Pak Putu, silakan Pak Putu bisa ditambahkan lebih rinci lagi terkait ESR ini. Terima kasih, Bu Gung. Jadi kami menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala UPT tadi, sesuai dengan apa yang ditanyakan itu, apa sih sebenarnya ESR. Nah, jadi ESR kalau menurut peraturan itu ada dijelaskan di sana bahwa ESR itu yang disebut dengan Emergency Service Response adalah rangkaian kegiatan pelayanan kegawat daruratan yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat di dalam menghadapi suatu bencana. Itu definisi daripada ESR itu. Nah, kemudian tentu kami di sini secara teknis
tidak terlepas dari apa peran ESR, fungsi ESR dan tugas ESR. Nah, jadi kami di samping melaksanakan tugas di dalam kebencanaan ketika ada bencana, jadi kami juga melaksanakan tugas kegiatan sehari-hari, misalnya ada kejadian maupun musibah. Jadi masyarakat memanggil kami di BPBD Provinsi Bali. Saya kira itu dulu dari kami. Silahkan mungkin ada yang lain yang perlu mungkin kami jelaskan lebih detail. Nggih. Titiang ke Pak Dewo kembali niki Pak. Tadi disebutkan bahwa salah satu fungsi dari UPTD ya atau Pusdalop dulunya yaitu terkait kegawat daruratan. Selain itu kira-kira napi malih niki Pak? Baik Bu Gung, tadi saya sempat menyampaikan yaitu ada fungsi dari Pusdalop atau UPTD itu. Tadi saya sebutkan salah satunya adanya pelayanan kegawat daruratan yang dilaksanakan oleh tim ESR. Nah, fungsi yang lain yaitu sebagai pusat data dan informasi. Yaitu pusat data dan informasi itu kalau di mana terjadinya data-data terjadinya bencana, gitu. Terus apakah data kejadian, data berapa korban, data kerusakan dari rumah warga, gitu. Itu yang sebagai pusat data dan informasi. Nah, yang kedua sebagai pelaksana sistem peringatan dini, yaitu sistem peringatan dini yang kami di sini laksanakan itu sistem peringatan dini tsunami, di mana kalau tsunami kan bisa, kalau gempa kita tidak bisa diprediksi, itu akan terjadi seketika. Ya, kalau adanya akan terjadi tsunami, berarti kita bisa adakan peringatan dini yaitu dengan informasi dari adanya informasi dari BMKG. Kebetulan saat ini hanya BMKG yang mengirim informasi ke kami di BPBD di Pusdalop, kami mendiseminasikan ke masyarakat. Itu sistem peringatan dininya. Terus yang ketiga sebagai pendukung operasi tanggap darurat. Yaitu tanggap darurat itu pada saat terjadinya musibah atau bencana. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Bu Gung. Titiang ke Pak Putu kembali nih, Pak Putu bisa dijelaskan sedikit sebenarnya ini kalau dari dasar hukumnya atau aturannya terkait adanya ESR ini napi manten nih? Nah, tentu ini ada historisnya sebenarnya ESR. Sebelum kami berbicara dasar hukum, boleh kami cerita tentang historis dulu. Jadi ESR ini dulu sebelum ada di BPBD ini sebenarnya ada di Dinas Kesehatan, namanya PSG. Jadi Public Safety Service, Public Safety Service ini. Nah, kemudian pada tahun 2010 itu dialihkan dan dikelola di bawah naungan Badan Kesbang Ponlimas. BPBD belum ada pada saat itu. Nah, ketika BPBD dibentuk, jadi PSG ini yang sudah berubah namanya menjadi ESR itu berada di bawah naungan BPBD Provinsi Bali, khusus di Pusdalop tadi, UPTD tadi. Jadi merupakan subsistem dari subbagian daripada UPTD BPBD Provinsi Bali. Jadi di sana ada emergency service response. Gitu. Nah, kemudian apa dasar hukumnya? Nah, tentu ini kita tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana daerah. Penanggulangan bencana itu. Jadi kita sebagai pemerintah wajib bahwa bencana itu merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengurangi risiko masyarakat di dalam mengalami satu bencana. Nah, itu undang-undangnya. Kemudian di Imendagri juga, Permendagri nomor 12 tahun 2006 juga dijelaskan di sana sebagai antisipasi peringatan dini. Nah, oleh karena itu berdasarkan inilah jadi kita membentuk sebuah
lembaga unit yang disebut dengan ESR. Di samping itu dapat kami juga jelaskan, kita ketahui bersama bahwa Bali ini kan daerah pariwisata. Nah, tentu saja kecantikan Bali sebagai daerah pariwisata ini tentu kita menjadi destinasi wisata tidak saja dunia nasional termasuk internasional. Nah, hal ini membawa dampak kepada kita di Bali terhadap kerawanan sosial yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, tentu di sana sering kita mengalami kriminalitas, ada mabuk-mabuk, ada teroris yang kita pernah alami. Ini dampak daripada dunia pariwisata terhadap kehadiran mobilisasi penduduk yang sangat tinggi. Nah, berdasarkan inilah pemerintah punya strategi bagaimana caranya mengurangi dampak masyarakat terhadap adanya bencana. Tidak saja bencana alam, termasuk bencana sosial tadi. Dibentuklah emergency service response. Jadi itu historis daripada ESR dan termasuk dasar hukumnya. Nggih. Pak Dewo, tadi dikatakan bahwa UPTD ini juga sebagai pusat data, karena tidak hanya terkait dengan ketika terjadi bencana, seberapa banyak kerusakan di mana bencana tersebut terjadi. Berarti wilayah-wilayah yang rawan terkena bencana juga bisa didapatkan datanya di sana, Pak? Untuk data-data memang sih kami di BPBD Provinsi Bali mau support, mau dapat data kiriman dari BPBD Kabupaten Kota Bali. Nah, di mana dalam hal ini di pemerintah kan ada istilahnya sistem untuk di nasional ada satu data Indonesia. Kalau di provinsi sendiri di Provinsi Bali ada satu data. Bali satu data, di mana kami data itu yang kami dapat dari laporan dari kabupaten kota, kabupaten mana terjadi bencana atau musibah gitu. Nah, mereka mengirim data ke kita, ke kami, ke Pusdalop, itu kami merekap data di sini semua. Setelah itu kami karena ini Bali satu data, kami integrasi dengan Diskominfo. Nah, karena di Diskominfo sistemnya sebagai pusat data dari sana. Dengan support dukungan data dari kami juga. Boleh dari masyarakat pun boleh minta datanya ke Pusdalop sendiri. Baik, Raka dan Rai, pendengar Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Agung Krisna di acara Dialog Interaktif Kentongan terkait pelayanan tim ESR Emergency Service Response BPBD Provinsi Bali dalam kegawat daruratan. Bersama narasumber Bapak Dewa Ketut Subowo SP selaku Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, dan juga Bapak Putu Wita SE, Kepala Seksi Pelayanan Kegawat Daruratan UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali. Yang ke Pak Putu Wita sekarang. Pak Putu, mungkin bisa dijelaskan sedikit mekanisme kemudian prosedur dari penyediaan layanan tanggap daruratan puniki seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Bu Gung. Jadi sebelum saya ke sana, izinkan kami atas nama BPBD mengucapkan apresiasi terhadap terselenggaranya acara ini. Karena apa? Ya, minimal memberikan edukasi kepada masyarakat, para pemirsa Raka dan Rai dimanapun mereka berada. Karena jujur selama ini masih banyak masyarakat awam tentang apa itu bencana, kejadian maupun musibah. Jadi selalu yang dipanggil BPBD. Nah, itu BPBD. Seperti contoh ular lepas itu BPBD dipanggil. Jadi kita tidak punya pawang ular. Ada sarang tawon, BPBD juga dipanggil. Namun seperti tadi ditanyakan apa sih dasar hukumnya? Nah, coba kita lihat Undang-Undang Dasar 45 pembukaan. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Esensinya apa? Jadi kita sebagai pemerintah wajib hadir
di tengah-tengah masyarakat, membantu khususnya di dalam bidang kebencanaan. Kalau kami di BPBD, apapun itu pasti kami akan turun. Kalau kami tidak punya tupoksi bidang itu, tentu kami akan koordinasikan, karena memang di BPBD itu kita punya 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi komando, kedua fungsi koordinasi, dan 3 fungsi pelaksana. Nah, itu fungsi koordinasi itu nanti tentu kami akan koordinasikan. Kalau memang kita tidak punya pawang ular, ada damkar. Kita punya kewenangan untuk itu, mengkoordinasikan. Jadi itu. Nah, kemudian bagaimana sih prosedur? Nah, ini tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Seperti fungsi kami di BPBD, apalagi di ESR juga kami punya fungsi koordinasi. Tentu kami akan berkoordinasi dan bersinergi dengan jejaring yang ada. Misalnya seperti PMI, Basarnas, TNI, Polri, tentu kami akan selalu bersinergi. Kita selalu berkomunikasi dengan radio komunikasi yang kita miliki di kantor Pusdalop khususnya. Nah, kemudian ketika ada bencana, apa yang kita lakukan? Jadi di BPBD ini kita punya tim reaksi cepat namanya. Dan tim reaksi cepat ini kita sebagai ESR adalah bagian dari unit, kesatuan unit yang membantu ini. Jadi kita selalu bersinergi. Tim reaksi cepat berangkat ke lapangan, kita menyusul dari tim kesehatan. Oleh karena itu kami juga punya tim medis. Kita punya 4 ambulan, punya tim medis, paramedis, dan radio komunikasi adminnya termasuk supir ambulan. Jadi kami punya kekuatan 70 orang di sana, khusus ESR saja. Kita punya 10 orang dokter, 23 paramedis, perawat, 18 tim radio yang mengkomunikasikan di lapangan dengan kita, ruang Pusdalopnya, dan yang lainnya adalah supir ambulan. Jadi kami selalu siaga. Dan kami melaksanakan tugas 247. Artinya 24 jam dalam 7 hari. Kita pakai shift di sana. Dari pagi setengah 8 sampai setengah 4 itu ada 4 tim ESR di sana yang masing-masing punya ambulan di sana. Satu tim ESR itu, tim ambulan itu terdiri dari 4 orang minimal. Ada 1 orang dokter, 1 perawat, admin yang bawa radio di sana mengkomunikasikan, dan termasuk supir ambulan. Itu dulu. Jadi nanti apalagi yang perlu kita jelaskan, masyarakat itu lebih mengenal lebih banyak BPBD. Karena apa? Kalau kita lihat persentase tim penolong itu ketika ada bencana hanya 1,7%. Jadi 35% itu menolong diri sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya interaktif ini, jadi masyarakat akan tertarik untuk mengenal lebih jauh apa sih sebenarnya bencana itu dan apa yang harus kita lakukan. Saya kira demikian. Terima kasih Bu Agung. Inge, Pak Dewa tadi sempat menjelaskan bahwa UPTD ataupun Pusdalop juga sebagai pusat peringatan dini ya terkait tsunami. Kalau sekarang di lapangan Pak, bagaimana keberadaan terkait peralatan peringatan dini tsunami kita nih Pak? Baik, terima kasih Bu Agung. Kembali saya menyapa pemirsa Pro 4 RRI Denpasar. Terkait dengan sistem peringatan dini, yaitu kami di Pusdalop BPBD, terutama Pusdalop, punya sistem peringatan dini tsunami yaitu berupa sirine yang kami yang ada di 9 titik, yang yaitu di Denpasar, Badung, Jembrano, Tabanan sama Singaraja. Di mana dari 9 sirine itu 5 titik ada di wilayah
Kabupaten Badung. Karena apa? Karena wilayah Kabupaten Badung itu rentan yang potensi tsunami itu daerah selatan, yaitu daerah Kuto, Nusa Dua itu. Nah, kalau yang 2 ada di Kota Denpasar, 1 ada di Tabanan dan 1 lagi ada di Singaraja, yaitu di Seririt. Nah, sistem peringatan dini ini perlu juga sebelum kami informasikan bahwa Serino peringatan dini ini awalnya itu berupa ibah dari BMKG. Itu ibah dari BMKG. Nah, kalau terjadi gempa yang berkekuatan tinggi yang berpotensi menyebabkan tsunami, sehingga Serino itu akan kami mendapat sinyal dari BMKG bahwa itu berpotensi tsunami, sehingga kami akan mengaktifasikan Serino itu dari kantor Pusdalop di wilayah mana itu akan terjadi. Bukan semua Serino yang akan berbunyi. Bukan. Mumpama di daerah Nusa Dua akan terjadi, kami cukup mengaktifasi Serino yang ada di wilayah Nusa Dua itu. Mungkin sementara itu aja dulu, Bu Gung. Nanti kita diskusikan lagi yang lain. Berarti penting sekali agar peralatan ini selalu berfungsi baik ya Pak. Terus bagaimana dengan sistem perawatan dari peralatan itu kan penting sekali juga nih Pak. Baik Bu Gung. Kalau sistem perawatan dari Serino ini, kami dari pemerintah Provinsi Bali menganggarkan dana untuk perawatan sistem peringatan dini, di mana kami juga akan melakukan kerjasama dengan pihak PT Mahaga dulu, yaitu yang hanya satu-satunya yang bisa merawat Serino karena ini berupa khusus dia. Gitu. Karena ada alat-alat khusus yang tidak bisa dikerjakan oleh yang lain. Baik, titi yang ke Pak Putu. Ya Pak Putu tadi dijelaskan bahwa tim dari ESR ini ada dokter, perawat juga. Mungkin bisa lebih dispesifikasi lagi Pak, sebenarnya yang masuk menjadi tim ESR ini siapa saja sih Pak? Ada tidak ketentuan-ketentuan khusus agar bisa masuk tim ESR ini Pak? Ya, tentu sesuai dengan profesi tadi. Kalau mungkin selain yang punya basic dokter, perawat, admin, dan supir, ya minimal itu SMA boleh. Kayaknya susah kita terima. Nah tentu ini menunjukkan profesionalitas kita di lapangan. Kalau tidak sesuai dengan spesifikasi, ya kita susah jadi kepala kelasnya nanti di sana. Dan tentu kami dalam merekrut ini menyesuaikan dengan basic dan disiplin ilmu mereka. Pak, kalau bagi masyarakat nih Pak yang ingin mendapatkan pelayanan dari ESR ini Pak, ketika terjadi kegawat daruratan, ini prosedurnya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, kami sudah punya call center 251176. Jadi 0361 251176. Silakan hubungi call center tadi 0361 211 51176. Jadi kami selalu siap seperti tadi saya sampaikan. Jadi mekanismenya tinggal telepon saja. Dalam 3 menit kami sudah respon. Sudah respon. Kalau terjadi bencana, misalnya bencana alam ataupun kejadian di lapangan, kecelakaan, kami respon cepat. Paling tidak kalau sesuai SOP kami 20 menit kita sudah sampai. Tetapi karena situasi kondisi di jalan mungkin bisa lebih cepat. Apabila itu jauh, tentu kami memanfaatkan fungsi koordinasi kami, fungsi komando kami. Misalnya jangkauan kami jauh, kami tentu menghubungi BPBD kabupaten kota yang terdekat. Nah itu mekanisme daripada pelayanan masyarakat terhadap bencana, khususnya bidang kesehatan ESR. Nah tentu tidak itu saja.
apa sih perannya? Iya, Nah, iya. perannya Apakah khusus hanya di bidang kesehatan saja, iya, Pak? tentu. Ini kita karena emergency service response ini personilnya adalah tim medis dan ambulan yang notabene selalu berkeliaran tanda kutip di jalan, ya paling tidak melayani di bidang medis khususnya. Namun seperti tadi kami bersinergi. Oke. Bersinergi dengan yang pertama adalah tim TRC kami di BPBD Provinsi Bali. Ada tim reaksi cepat yang mengassesmen di lapangan. Kemudian kalau ada misalnya kejadian gempa atau kecelakaan atau bencana yang lain, TRC ini gerak lebih awal, kita menyusul. Ada korban jiwa, korban manusia, kami punya tugas tim ESR untuk melakukan standar operasional ESR di lapangan. Minimal kita mengupayakan 80% bisa kita rawat di ambulan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Oke. Itu tugas daripada ESR. Nah, kemudian perannya apa? Tentu tidak saja pada saat terjadi kecelakaan atau bencana. Jadi kami juga melaksanakan tugas pada saat sebelum terjadi bencana. Pra-bencana berarti. Pra-bencana. Jadi kita menyiapkan alat, sarana, prasarana, termasuk ada pendidikan, diklat, latihan, tidak saja di dalam kita di dalam negeri, termasuk kita mengundang bekerja sama dengan luar negeri. Ada Australia, ada Inggris, dan termasuk ada dari Jepang. Nah, kita punya tenaga handal sebenarnya, tenaga handal di ESR ini. Cuman sekarang bagaimana cara memanage ini saja kami butuhkan, betul-betul harus ada kemampuan manajerial, apalagi pada saat terjadi suatu bencana. Nah, itu pra bencana. Nah, kemudian saat bencana sudah tadi saya jelaskan, kami turun di lapangan langsung. Karena di samping itu juga fungsi daripada BPBD tadi sebagai pelaksana, ya kami ikut turun di lapangan sebagai pelaksana. Kemudian pasca, pada saat setelah bencana, kami juga melaksanakan tugas di sana. Di sana ada trauma healing, kita turun ke lapangan. Kan masyarakat trauma karena karena terjadi bencana. Kita melibatkan psikiater juga? Iyalah, kita bekerja sama. Seperti tadi kita punya link, punya sinergitas dengan instansi jejaring kami. Nah, di sanalah peran ESR sangat kelihatan. Itu. Oke. Pak Dewa, mungkin bisa ditambahkan sedikit, Pak, kalau terkait ketersediaan SDM dan juga Sarpras dalam pelayanan ESR ini bagaimana, Pak? Kalau SDM dan Sarpras dalam pelaksanaan ESR, kami sebenarnya sih dengan SDM yang ada sekarang, sebenarnya kami ada kekurangan SDM. Tapi untuk saat ini dari kami semaksimal mungkin kami memanfaatkan SDM yang ada, sehingga kami harus pintar-pintar memanage SDM kami. Terus terkait dengan Sarpras, di mana sarana kami di BPBD sih, kalau dibilang perlu ada penambahan, ya harus ditambahkan lagi, terutama fasilitas yang ada di dalam mobil ambulan. Nah, terus kalau masalah obat-obatan, kami sudah seperti yang dibilang oleh Pak Wito tadi, kami punya link, yaitu kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dengan Dinas Kesehatan, di mana kami begitu kami memerlukan obat, kami bersurat ke Dinas Kesehatan memohon obat yang kami perlukan. Nah, sehingga Dinas Kesehatan mengirimkan obat terkait obat-obat apa yang perlu, yang dibutuhkan oleh tim kami pada saat penanganan kegawat daruratan, itu pada saat terutama pada kesehatan.
Mungkin itu tambahan. Oke. Pak Putu, tadi Pak Dewa menyampaikan bahwa kalau dari segi SDM ya kalau dikatakan kurang ya memang kurang. Termasuk juga sarana prasarananya kalau bisa ditambah ya pasti perlu ditambah juga. Ketika misalnya terjadi bencana, apalagi dengan cuaca yang kita baru-baru ini dengan intensitas hujan yang cukup lebat, banjir di mana-mana. Ini bagaimana manajemen dari segi SDM-nya kemudian sarana prasarananya? Bisa berbagi pengalaman, Pak? Baik Bu Agung, senang sekali kami bisa jelaskan. Jadi masyarakat juga tahu peran dan bagaimana kita mengupayakan setiap ada kejadian maupun bencana bisa kita ya paling tidak meminimalisir daripada kerugian harta benda termasuk kerugian korban jiwa. Mohon maaf, apa tadi yang ditanyakan? Oke, kalau berkaca dari ketika terjadi musim hujan dengan intensitas yang tinggi, bagaimana manajemen dari segi SDM kemudian sarana prasarananya ini Pak? Apalagi ketika harus dikepung banjir di mana-mana Pak. Saya kira saya sudah jelaskan tadi manajemennya itu tadi pra, saat, dan pasca itu sudah kita lakukan. Nah kemudian tinggal sarana dan prasarana. Memang kami mengakui jujur kalau boleh kurang mengingat intensitas daripada adanya satu bencana, apalagi kita punya ancaman bencana 14 ancaman bencana yang ada bahkan 15 saat ini. Ini yang perlu kita antisipasi. Nah tentu dalam hal ini kami perlu ada paling tidak peremajaan lah, seperti ambulan itu perlu ada peremajaan. Belum lagi ada event-event internasional di Bali. Nah ini yang perlu kiranya mendapat perhatian concern daripada kita di ESR. Paling tidak kita bisa berkompetisi dengan yang lain. Namun demikian kami punya kapasitas untuk menggerakkan sarana prasarana yang ada di kabupaten kota, termasuk dinas kesehatan. Jadi masih kita bisa kondisikan seperti itu, termasuk alat-alat berat pun kita bisa kondisikan. Ada dinas PU, ada ya dan sebagainya dan sebagainya. Itu masih kita bisa kondisikan walaupun dengan kondisi yang ada sekarang kita tetap berupaya bagaimana caranya melayani masyarakat sehingga masyarakat bisa kita minimalisir kerugian harta benda maupun korban jiwa daripada mereka. Itu Bu. Nggih. Raya di sesi terakhir acara dialog kentongan terkait pelayanan tim ESR Emergency Service Response BPBD Provinsi Bali dalam kegawat daruratan. Nggih. Pak Dewa ya mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar niki nggih kalau ketika pelayanan dari tim ESR ini agar mendapatkan pelayanan dari tim ESR ini tadi Pak Putu sempat menjelaskan bahwa ketika terjadi bencana kalau dari segi tim penolong nih persentasenya 1,7 lebih besar persentasenya menolong diri sendiri Pak. Kalau dari tim ESR sendiri apakah ada edukasi ke tengah masyarakat Pak paling tidak agar bisalah melakukan pertolongan pertama lah paling tidak Pak. Ini seperti apa Pak kalau dari upaya UPTD sendiri Pak? Baik. Selamat siang pemirsa Pro 4 RRI Denpasar. Bu Agung, terkait dengan edukasi yang dilakukan oleh tim ESR kami di lapangan kepada masyarakat, barang tentu itu itu kami sih sering lakukan untuk edukasi itu terutama diseminasi melalui kanal-kanal media sosial kami. Oh oke. Media sosialnya media sosial kami yaitu ada di IG, ada di Facebook, ada di web kami juga. Kami tetap mengedukasi di lewat media sosial ke masyarakat biar bagaimana caranya menyelamatkan diri pada saat terjadi bencana. Di mana boleh kok masyarakat mengakses media sosial kami yaitu BPBD Provinsi Bali. BPBD Bali gitu. BPBD Bali. Iya. Itu di sana sudah apapun ada ditayangkan di web kami.
Oke, oke, oke. Pak, mungkin juga bisa ditegaskan sedikit Pak, tadi kita sempat berbincang-bincang secara off air kalau berbicara mengenai peringatan dini tsunami karena dari UPTD sendiri juga mempunyai kewenangan dari segi data tsunami-nya Pak, bahwa yang namanya teknologi ada errornya atau bagaimana? Kalau dari segi peringatan dini tsunami kita ini bagaimana Pak? Baik, ya, kalau terkait dengan sistem peringatan dini tsunami kita yang ada sekarang, selama ini memang sih belum ada kendala apa. Nah, kenapa kami tahu belum ada? Karena setiap bulan, yaitu setiap tanggal 26, setiap tanggal 26 setiap bulannya kami melakukan testing Serino. Nah, ini penting nih Ki. Testing Serino Ya. apakah berfungsi Iya. dengan baik, apakah tidak. Di samping itu, kami juga sering melakukan simulasi bencana setiap oke. tanggal 26. Kenapa ada simulasi setiap tanggal 26? Nah, karena setiap tanggal 26 itu sudah disepakati oleh pimpinan kami, pimpinan kita yaitu Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster, bahwa setiap tanggal 26 itu dirangkaikan dengan hari simulasi bencana. Kenapa tanggal 26? Karena mengingat juga pada saat tanggal 26 itu terjadinya tsunami Aceh. Gitu. Nah, kenapa? Sehingga kami tahu jadinya Serino yang kami miliki selama ini masih berfungsi dengan baik. Nah, adapun dengan adanya Serino itu, saya rasa itu kurang bagi kami BPBD berupa Serino, di mana selayaknya dari BPBD atau pemerintah provinsi memiliki sekitar 156 Serino semestinya yang ada di wilayah-wilayah pantai yang rawan tsunami. Sementara yang kami miliki sekarang hanya baru 9 unit Serino. Mungkin itu Bu. Iya, semoga tidak sampai terjadi ya Pak ya bencana seperti itu ya Pak nggih. Mudah-mudahan itu tidak harapan kita terjadi, semua. harapan kita semua walaupun kita mengadakan Serino melakukan perawatan terhadap alat-alat kita itu, mudah-mudahan kami tidak ada terjadi Serino gitu. Betul. Tapi kami tetap melakukan perawatan gitu. Pada saat seandainya pada saat terjadi apa-apa sehingga itu bisa berfungsi dengan baik alat gitu. Pak Putu mungkin bisa berbagi pengalaman sedikit Pak ketika tim SR-nya diterjunkan ke lapangan, apakah sempat mengalami kewalahan atau ada kendala-kendala lainnya? Silakan Pak. Ya, selama ini semua bisa kami atasi. Astongkare, apalagi ini menjadi concern pimpinan tinggi kita Bapak Gubernur Bali melalui visi beliau yang saat ini sedang ngetren. Jadi nangun sat kertilo ke Bali. Jadi di sana jelas pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dalam visi nomor 19 dijelaskan di sana. Membangun pengamanan dini dengan berbagai upaya melalui sarana prasarana yang ada pada kita, terutama di pemerintah, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kerama Bali dan pariwisata untuk paling tidak meminimalisir kerugian daripada harta benda, korban jiwa dan seterusnya. Nah, itu menjadi sangat concern, makanya sedikit-sedikit apapun kita selalu disupport oleh Bapak Gubernur. Nah, itulah kita ada kemudahan-kemudahan, namun demikian kita selalu berupaya mengarah ke hal-hal yang lebih baik dan selalu mengadakan inovasi, peningkatan-peningkatan. Mohon maaf, tadi apa lagi ditanyakan? Itu saja sih Pak kendala-kendalanya. Kecuali ini mungkin ya ada insiden besar. Insiden besar yang tidak bisa kita, tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. Ini harus semua komponen masyarakat terlibat ini, dan itu undang-undang mengatakan seperti itu. Dan difasilitasi oleh pemerintah.
dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali. Jelas di sana dalam Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2006 dinyatakan seperti itu. Oleh karena itu edukasi ini penting. Dan kami sering mengadakan di samping diklat, termasuk kami juga mengajar di kampus-kampus. Nah, ini dari mahasiswa ini kan bisa didistribusikan ilmunya paling tidak ke masyarakat. Nanti harapan kami juga ke depan nanti bisa menyentuh masyarakat yang paling bawah. Apa itu melalui simulasi atau melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Itu. Kalau insiden besar misalnya, kita sudah persiapan, sudah punya katakanlah punya ilmu seperti itu melalui pelatihan-pelatihan yang kemarin kita terima dari Inggris. Bagaimana menangani insiden besar. Makanya kita siap jadi insiden komandernya di sana, komando insiden di sana, terutama dalam bidang kesehatan untuk mensinergikan semua komponen-komponen atau sarana prasarana yang ada yang kita miliki di pemerintah Provinsi Bali ini. Itu dari kami. Terakhir Pak, closing statement Pak, apa yang ingin disampaikan, penekanan lagi, himbauan kepada masyarakat luas. Silakan Pak. Pak Dewa, Pak Putu. Baik, Permisa Pro 4 RRI Denpasar. Terakhir, sebelum acara ditutup, kami mengimbau kepada masyarakat, yaitu kalau ada menginformasikan kepada masyarakat kalau ada membutuhkan bantuan dan respon, kalau jaraknya tidak begitu jauh, dalam 3 menit atau kami respon, kalau jaraknya tidak jauh, 20 menit kami sudah tim kami SR sudah sampai di lokasi. Kalau jaraknya mungkin yang agak jauh, mungkin kami akan koordinasi dengan pihak BPBD yang terdekat. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Putu untuk sebelum closing, silakan. Silakan Pak. Siap, terima kasih. Saya kira ada waktu sedikit lagi ya. Singkat saja Pak. Oleh karena bencana ini adalah tanggung jawab kita bersama, jadi kami mohon kepada para pemirsa Raka dan Rai dimanapun Anda berada, mari kita concern terhadap kemungkinan atau ancaman-ancaman bencana yang terjadi ke depan. Kalau kita lihat persentase bencana geologi ada 10% itu, misalnya seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan yang terkait dengan geologi. Sedangkan cuaca ekstrim yang kita hadapi hari ini itu 90%. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi tugas kita bersama ke depan, paling tidak memberikan pemahaman terhadap lingkungan yang sudah mengetahui lebih awal apa sih bencana itu, bagaimana cara kita menangani, termasuk membangun pun. Membuat bangunan harus ada kajian risiko bencananya. Kalau memang di daerah rawan longsor, kalau memang harus dipaksakan membangun di sana, ya buatlah bangunan yang lebih paten. Kalau tidak, ya minimal jangan. Karena bencana gempa itu tidak bahaya, yang membahayakan itu adalah bangunan yang roboh terhadap kita. Kalau kita sudah antisipasi lebih awal, astungkare, paling tidak kita bisa meminimalisir daripada ancaman bencana itu. Terima kasih Ibu Agung dan para pemirsa semuanya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di studio dan berbagi banyak informasi untuk titian dan juga pendengar niki Pak Dewa Ketut Seboa SP dan juga Bapak Putu Wita SE. Seksama Bapak, sarangkali. Iya. Raka dan Rai, sampai di sini acara dialog interaktif kentongan hari ini. Ya, kami tutup acara ini dengan para Mas Santi, ngereng Bapak. Om Santi Santi Santi.